Segala puji milik Allah, Tuhan, pemilik penguasa alam semesta. Segala atribut kemuliaan, segala gelar-gelar keagungan milik Allah, pemilik alam semesta. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim, al-hadi ila siratin mustaqim. Pujian dan kehormatan untuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, pembawa petunjuk menuju jalan yang lurus. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasul, para ulama dan aulia. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kami cinta. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Pertama kali saya datang ke masjid yang sudah jadi, luas, megah, gagah. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan makmur semua. Amin. Jamaahnya. Amin. Sehat lahir batin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita ini datang untuk manakib. Manakib itu jamak dari manqobah. Manqobah itu artinya kisah-kisah keteladanan para tokoh ulama, terutama tokoh para wali. Dalam perjalanan hidup mereka ada kisah-kisah keteladanan. Karena itu manaqib tidak selalu berisi ucapan-ucapan beliau. Bisa saja manaqib itu adalah cerita yang disampaikan oleh murid-murid beliau. Jadi si murid menyaksikan peristiwa ini, oh syekhnya begitu, sang waliullahnya begitu. Nah, dia ceritakan, itu manqobah. Maka sekarang pun sudah banyak beredar manqobah Abah Anom. Dan tidak sedikit ada orang yang sedang berusaha membuat manqobah tentang dirinya sendiri. Ini konyol. Wali bukan, ulama bukan, tokoh bukan, tapi sibuk membangun cerita tentang kehebatan dirinya. Di medsos banyak itu. Ya. Jadi manqobah Syekhul Qadir, kisah-kisah keteladanan tentang Syekhul Qadir Al-Jilani. Karena daerahnya itu namanya Jilan sebenarnya. Jilan itu daerah Persia, ya, daerah Persia di pinggir Danau Kaspi. Nah, dengan kita menyelenggarakan peringatan manqobah beliau, kita baca Quran. Manqobah itu kan intinya 4 tuntunan dari Allah: baca Quran, baca tanbih, baca tawasul, baca manqobah. Ya, tentu setelah manqobah diakhiri dengan doa manqobah. Manaqib itu 4 saja yang inti. Sehingga dalam pedoman maklumat Abah Anom, apabila ada hal-hal lain yang mau disampaikan, sampaikan sebelum baca Quran atau sesudah manqobah. Karena yang manqobah itu 4: baca Quran, kemudian tanbih. Tanbih ini kan pesan-pesan dari guru mursyid kita langsung. Kemudian tawasul, menyambungkan diri
kepada para masyayikh, para syekh kita. Kemudian baca manqobahnya itu sendiri. Itu 4. Jadi jangan dikurangi dari 4 itu. Hal-hal lain boleh sebelum atau sesudahnya. Nah, dalam manqobah itu banyak kisah-kisah keteladanan yang kita pelajari. Yang tadi dibacakan manqobah kalau dalam buku itu ya, nomor 39, nomor 40. Tapi nanti ada buku manaqib yang lain lagi, versi lain, tebal. Itu lebih banyak lagi manqobahnya, sampai hampir 1000-an. Yang biasa dipakai di Suryalaya sudah dipilih mana-mana yang guru mursyid kita sampaikan ini untuk dijadikan keteladanan kita. Jadi buku manaqib itu bukan satu-satunya manaqib tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, banyak versinya. Gitu. Di bulan Muharram yang dibaca itu biasanya nomor 39, 40. Di 39 itu dijelaskan, aku diberi buku yang berisi catatan panjang murid-muridku sampai hari kiamat nanti. Sebenarnya kan bukan hanya Syekh Abdul Qadir yang diberi buku, kita semua juga kan diberi buku. Di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita selalu ada malaikat. Ya. Ma yalfizu min qawlin illa raqibun atid. Itu. Illa ladaihi raqibun atid. Manusia itu di sebelah kanan dan kirinya selalu ada malaikat yang mencatat. Kita menyebutnya raqibun atid. Jadi punya catatan. Dan setelah badan kita mati, ruh kita wafat, diwafatkan, dibawa ke alam barzakh, dan setelah kiamat nanti dikumpulkan di hadapan Allah. Dan ketika ruh dihadapkan di hadapan Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu setiap insan, setiap orang dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Gitu. Jadi ada satu barisan Nabi Muhammad SAW. Di depan beliau, atau kalau Nabi Muhammad menghadap Allah begitu, di belakang beliau seluruh umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad itu terbagi-bagi lagi mengikuti imamnya masing-masing, terutama para mursyidnya. Jadi kalau kita lihat tentara dalam upacara hari angkatan, hari TNI ya, ada komandan upacaranya. Nah, di sini ada batalion ini, tiap batalion di depannya ada komandannya lagi, ada komandannya. Seperti itu. Kita semua nanti menghadap Allah dipanggil berdasarkan imam masing-masing. Gitu. Ya. Dulu ada wakil talqin Jakarta, Kiai Haji Abdul Rashid meninggal dunia. Setelah sekian lama, istri beliau pergi ke Suryalaya. Masa idah selesai Suryalaya. Karena sudah malam menginap di rumah asistennya Abah Anum, Mang Ujang. Di rumah itulah Mang Ujang memberitahu bahwa salah satu murid Abah Sepuh yang juga pengasuh Abah Anum saat Abah Anum kecil, namanya Aki Anta, beberapa bulan lalu juga wafat, meninggal dunia. Tapi 4 hari kemudian hidup lagi. Oh ya. Besok paginya Ibu Rashid ini datang jumpai Abah Anum, cium tangan, nangis. Gitu. Wah, melontarkan kesedihannya, mendampingi suami puluhan tahun, sekarang ditinggal. Melontarkan duka citanya kepada Abah Anum. Tapi Abah Anum bilang, sudah diam. Sekarang pergi dulu ke rumah Aki Anta yang meninggal dan hidup lagi. Lalu diantar oleh anak dan menantunya. Cerita ini saya dengar dari anak dan menantunya. Pergi ke rumah Aki Anta, sampai Aki Anta cium tangan, nangis lagi. Kata Aki Anta, diam. Dengar, Aki mau cerita. Jadi satu saat Israel sudah datang, Aki dijemput, sudah mati. Kalau anak cucunya cerita, begitu meninggal dunia, anak cucu lari ke rumah Abah Anum. Abah, Ki Anta meninggal dunia segala macam. Abah Anum bilang, biarkan saja,
jangan diapa-apakan, selimuti saja. Jadi nggak boleh dimatikan, nggak boleh dikuburkan, karena Abah Hanum sudah tahu ini bukan mati yang sesungguhnya. Itu. Nah, Aki cerita ketika badan mati, roh dicabut di alam barzakh sana, betul manusia itu berkelompok-kelompok. Gitu. Ada suatu pemukiman yang di situ khusus untuk murid-murid Abah Sepuh dan murid Abah Hanum, dan semua orang murid-murid itu semua jadi muda. Kan dalam Quran juga dijelaskan demikian. Kalau badan kita mati, roh dicabut keluar. Badan yang mati jadi bangkai, dikubur, busuk, terurai, musnah, menyatu tanah. Nah, roh dibawa ke alam barzakh. Untuk roh itu nanti disiapkan badan baru. Kalau orang ini jahat, nanti dimasukkan di neraka, maka badannya itu, dengan badannya dia merasakan pedih yang sangat, kulit daging terbakar hancur, kemudian dikeluarkan, dibikinkan badan baru, masukkan lagi ke neraka untuk terus menerus merasakan pedih. Jadi badan itu hanya untuk alat merasakan. Sebaliknya ketika dia masuk surga, si roh itu masuk surga, disiapkan badan yang baru juga, maka badannya jadi muda-muda semua. Kan pernah dengar hadis seorang nenek-nenek tua minta didoakan, ya Rasulullah, si nenek tua bongkok keriput ini yang terlambat masuk Islam, udah tua baru Islam, masa mudanya banyak maksiat, banyak syirik, tolong doakan supaya masuk surga. Nabi bilang, nek, di surga nanti gak ada nenek-nenek yang bongkok dan keriput, itu nenek nangis, jadi saya gak bisa masuk surga. Bukan, di surga nanti kita dapat badan baru semua. Nah, jadi muda semua, ya, dengan badan yang muda semua, hidup berkelompok. Itu Aki cerita. Abah Sepuh, ada suara Abah Sepuh, maka semua orang berdiri menunduk hormat, bahkan malaikat pun menunduk. Kelihatan Abah Sepuh lewat. Naik, tempatnya lebih tinggi, sejuk, aromanya harum. Itu. Tapi sayangnya, kata Aki Anta, saya masih sedang menikmati, Abah Hanum datang menyusul dan bilang, Aki Anta, ayo pulang. Enggak, Aki mau di sini aja, belum waktunya, nanti ke sini juga. Itu anak cucu mau nangis. Kata Aki Anta, ya, Aki ke atas dulu, pamit izin dulu sama Abah Sepuh. Maksud Aki, kalau dari sana, Aki akan sembunyi di belakang Abah Sepuh, nggak mau pulang. Tapi Abah Hanum juga pintar, nggak usah, nggak perlu ke sana. Aki udah pamitkan, Abah sudah pamitkan. Ayo pulang, blok, ditarik lagi. Nah, keluarga beliau cerita, pertama Aki Anta terbangun melek lagi setelah 4 hari mati. Ya, kok baju Aki kayak begini? Karena di sana pakaiannya bagus-bagus. Lalu kata Aki Anta, Aki sudah jumpai suami kamu, Rashid, gagah. Malah Aki bilang, enak kamu, masih muda, sudah sampai sini duluan. Aki yang kepengen belum juga sampai. Nah, setelah peristiwa itu, keluarganya cerita, Aki Anta itu sering berdiri di pintu dekat jendela, seperti merindukan kedatangan Israfil. Dan kelihatan datang, wah seneng, belok ke tetangga, sedih lagi. Sampai beliau mau mengutus istrinya menghadap Abah Hanum supaya Abah Hanum doakan supaya dipercepat, karena enak di sana. Tapi kan nggak bisa percepatan itu. Segala sesuatu Allah yang tentukan waktunya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau mati nggak? Saya ragu. Mau masuk surga nggak? Bagaimana mungkin masuk surga kalau nggak mati dulu? Ini paradoks. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Profesor Dr. Quraisy Shihab yang ahli tafsir Quran pun menjelaskan, ada alam dunia, ada alam akhirat, ada barzakh. Barzakh itu artinya perbatasan, transisi. Maka kalau orang badannya sudah mati, ruhnya dicabut, dikeluarkan dari badannya, dimasukkan ke alam barzakh, dia bisa nengok ngelihat dunia, bisa melihat akhirat.
masa depannya. Seperti ada dinding kaca itu. Dan penglihatannya lebih tajam daripada penglihatan ketika dia di dunia. Daya lihat itu kan seperti juga daya fikir, seperti juga daya rasa. Lihat, fikir, rasa itu kan sebenarnya bukan di fisik, bukan di benda. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya memegang sebutir jeruk lemon yang asam. Lalu jeruk itu saya potong dua dengan pisau. Saya ambil separuh. Lalu separuh jeruk itu saya taruh di atas lidah yang saya julurkan. Saya peras dan tetes-tetes air jeruk yang asam itu mengenai ludah saya. Langsung pada muncul air liurnya kan? Seperti merasakan asam kan? Pertanyaannya, Bapak lihat nggak sih jeruk itu? Bapak sebenarnya merasakan nggak tetesan air jeruk itu? Kenapa keluar air liur begitu saya cerita? Artinya Bapak mendengar, Bapak melihat, Bapak memahami bukan secara fisik, bukan secara benda, tapi secara roh. Sekarang kita melihat ini dibantu oleh mata. Jadi cahaya matahari, sebagian cahaya matahari masuk ke sini, cahaya lampu segala macam masuk ke mata kita. Tapi mata ini ada keterbatasan. Cahaya itu kan memiliki frekuensi, memiliki gelombang. Yang bisa ditangkap oleh mata kita, cahaya yang gelombangnya antara 400 sampai 700 terahertz. Artinya kalau ada cahaya yang frekuensinya di bawah 400 terahertz, mata nggak bisa nangkap gelombang itu. Kalau cahaya itu terlalu tinggi di atas 700 terahertz, mata juga tidak bisa menangkap karena frekuensinya terlalu tinggi. Coba kita di dalam ruangan di malam hari, tutup semua jendela pintu, matikan lampu. Itu. Kalau kita ngomongnya, matikan itu lampu, padamkan itu lampu. Tapi kalau di Makassar, lain ngomongnya, kau bunuh itu lampu. Kaget juga saya. Sebenarnya nggak beda juga. Kita bilang matikan, mereka bilang bunuh itu lampu. Nah, jadi di dalam ruangan yang kita bilang gelap gulita itu kita nggak bisa lihat apa-apa. Sebenarnya ada cahaya di dalam ruangan itu, tapi cahayanya terlalu rendah sehingga mata kita nggak bisa menangkap. Nah, di dalam ruangan itu pun kita lepas ular dan tikus. Ruangan yang menurut mata manusia tidak ada cahaya, gelap. Bagi mata tikus, bagi mata ular, cahaya itu masih cukup terang. Maka tikus, ada ular, ular ada tikus, langsung ngejar. Itu. Kita nggak lihat apa-apa, diam aja. Akhirnya kita yang dicopot sama ularnya. Jadi mata ini punya keterbatasan. Begitu juga telinga. Telinga hanya bisa mendengar suara antara 20 sampai 20.000 desibel. Itu ukuran frekuensi suara. Kalau frekuensi suara terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini nggak bisa dengar. Pernah beli alat mengusir tikus yang begitu di on pakai listrik, cetrek, itu bisa di setel. Tinggikan frekuensinya, tinggi sekali sampai nggak kedengeran. Telinga kita tidak mendengar karena frekuensinya terlalu tinggi. Tapi tikus mendengar suara tinggi yang begitu menyakitkan, dia lari dari rumah kita. Jadi telinga ini menyerap suara ada batasnya, mata menyerap cahaya ada batasnya. Tetapi ketika roh, jiwa kita dicabut keluar dari badan, maka roh melihat, mendengar, merasakan tanpa dibatasi oleh batas-batas fisik. Karena roh sudah keluar dari badan.
Dia sudah tidak dibatasi oleh daya pendengaran, dia tidak dibatasi oleh daya penglihatan. Roh itu yang kata Quraisy di alam barzakh, penglihatan manusia itu justru lebih tajam. Maka dia melihat ke dunia, dia bisa melihat ke akhirat, dan dia lihat anak cucunya yang berebut warisan, sedih dia. Dan para ulama dan para kiai melihat ke dunia, murid-muridnya bertengkar, saling ribut, sedih dia. Sedih. Semua saling memuji guru, tapi pada saat yang bersamaan saling bertengkar juga. Maka gurunya sedih. Itu. Ya. Ini orang di alam barzakh.